Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Sena, dan Very. di sini kita bakal ngobrol santai, bahas-bahas soal gimana sih prospek ke depannya, soal bisnis yang sedang kita bangun ya. Apalagi kan kalau buat teman-teman yang belum tahu nih, kita bergerak di bidang apa yang mau kita achieve, visinya apa, misinya apa, objektifnya gimana, goalsnya gimana. Mungkin Ferry bisa tolong kasih tahu dulu dong, kita itu apa, siapa, dan kira-kira Oke. apa sih yang kita kerjakan saat ini. Oke. So, pada dasarnya kita itu cybersecurity compliance company. Nah, kenapa ada compliance-nya di belakangnya? Karena itu fokus kita. Karena Oke. kalau cuma ngomong cybersecurity doang, pasti orang mikirnya, oh pasti ini pen tester atau uh, red teamer gitu kan. Nggak, tapi kita dari Oke. sisi GRC-nya, kita ngomongin dari sisi compliance. Compliance-nya itu terhadap apa? Bisa terhadap um, international standard, misalnya ISO Mhm. 27001, SOC 2, NIST, dan teman-temannya, ataupun local regulations. Karena di beberapa country, misalnya, itu ada regulation yang sebenarnya company itu harus comply with gitu. Nah, jadi fokus kita di situ. Tetapi em, kita giving both nih. Kita deliver software platformnya dan juga advisory. Karena kalau advisory doang berarti kan everything has to be done manually. Zaman Ya. sekarang kayaknya kalau manual udah nggak mungkin lagi ya. But at the same time, kalau cuma teknologinya doang, banyak hal yang belum bisa di cover oleh teknologi. Makanya kita deliver both gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang lagi mendengarkan video ini atau podcast ini, kalau butuh uh, getting certifications dan teman-temannya, bisa ke kita, tapi dengan catatan kalau sama kita, we have to do things the right way. Kenapa? Kenapa Karena harus gitu? sering banget gue dengar di Indonesia Kenapa itu, harus gitu? eh bisa nggak kita ngelakuin ini dalam 2 minggu aja gitu, atau bisa nggak gue cuman dapat template policy-nya doang. Dan surprisingly ada auditor yang bersedia melakukannya, kita nggak gitu. Gitu. Jadi kalau kalau kita, if you want to compliant, if you want to comply to certain things, uh, we have the obligation juga buat make sure lu implementnya benar gitu. Jangan sampai nanti lu certified tapi nggak berapa lama tiba-tiba nongol di berita gitu. Data leak dari perusahaan ini, certified ISO kan gak enak. Ya, oke oke Pak. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu apalagi kalau misalkan teman-teman base-nya di Indonesia, sekarang tuh ada yang namanya UU PDP kan. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita bantu buat kalian sertifikat. Nah, nggak bilang sertifikat karena itu bukan sertifikasi, tapi comply ke sana. Jadi kalau di Indonesia ada UU PDP yang lagi dibangun, di Singapura juga mereka punya PDPL mereka sendiri, di Malaysia punya, Qatar dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itulah yang kita akan bantu. Nah, tapi nih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira, karena ngelihat kan fokusnya perusahaan itu di cyber security compliance, bener kan? Nah, karena fokusnya ke compliance, kira-kira bener nggak sih? Ya berarti target marketnya adalah perusahaan-perusahaan yang punya regulasi yang udah jelas atau perusahaan yang udah mature secara regulasi mereka sudah jelas, secara sertifikasi atau aturan mereka benar-benar sudah punya beberapa aturan yang mature, atau sebenarnya kita juga bisa masuk ke pasar atau ke ranah negara-negara yang let's say seperti Indonesia sekarang belum punya aturan mereka sendiri yang benar-benar ketat terkait dengan cyber security gitu. Nah, Jadi kira-kira gimana? kalau gue selalu bilangnya gini, jangan pernah melihat cybersecurity itu sebagai sertifikasinya doang. Oke, Oke. kalau lu ngelihat cybersecurity compliance itu cuman dari sisi certification ya, ya kalau lu nggak butuh ya ngapain? As simple as that gitu kan. Tapi kalau gue selalu bilang, kalau ngelihat cybersecurity compliance itu harus ngelihat benefitnya buat company lu tuh apa gitu. Dan gue selalu bilang juga, yang namanya compliant itu nggak perlu certified ya. Oh Baik lagi, ya, oke, kalau nggak ada yang paham. minta, kalau nggak ada yang minta, kalau itu tidak menjadi apa showstopper gitu ya untuk kamu bisa jualan jasa kamu, ya kamu nggak perlu certificationnya. Tetapi security framework
termasuk juga regulation itu kan ada pasti karena ada tujuannya ya. Benar. Tujuannya pengen supaya data yang kamu proses, data yang kamu simpan itu aman. Nah, keamanan data yang kamu punya, yang customer titipkan ke kamu itu kan ya kalau bisa jangan sampai nama kamu rusak gara-gara prosesnya yang nggak benar kan. Itu aja. Jadi kalau gue selalu bilangnya security compliance itu kadang-kadang investasi, bukan kadang-kadang. Sebenarnya harusnya dilihat sebagai investasi buat bisnis lu. Baik itu dari sisi nama baik, sustainability, bahasa kerennya, atau keberlangsungan. Oke. Intinya adalah orang nih lagi mempercayakan ke lo dan company lo tuh data mereka. Mhm. Nah, mereka pengen dong datanya itu aman gitu. Gimana cara cara nunjukinnya? Ya kamu tunjukkanlah apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu sudah punya yang membuat itu relatively aman gitu. Karena tidak ada ya 100% aman nggak ada. Jadi kalau ada Ya. company yang bilang data Anda 100% aman, pergi, kabur jauh-jauh. Karena nggak ada itu namanya. 100% aman tuh nggak ada, tapi relatively aman. Nah, kalau kita pengen tahu gimana sih prosesnya, ya itulah yang kita bilang compliance. Karena kalau compliance itu pasti ada rujukannya. Oh, oke. Nah, jadi compliance terhadap Oke. rujukan sebenarnya. Nah, si rujukan Oke. itu kan pasti ngasih best practice-nya apa aja. Mhm. Makanya kalau kamu tipe perusahaan yang nggak butuh sertifikasi ISO tapi pengen aman, tapi juga nggak mau seribet ISO sebagai rujukan, Mhm. ada Mhm. framework-framework lain, misalnya CIS, itu lebih Oke. lebih ringan, lebih enteng dibandingkan ISO, tapi ketika kamu melakukan itu semua, kamu juga relatively aman gitu. Jadi compliance itu jangan dilihat dari certification. Compliance itu dilihat dari kita mengikuti rujukan yang mana. Oke. Itu aja Oke. sih sebenarnya. Mungkin yang salah pahamnya di situ karena orang kalau lihat compliance, oh berarti harus karena kita mau certified ya. Enggak sih. Tapi kalau kamu memang mau certified ya silahkan. Tapi contoh gitu, kamu mau comply dan dapat Mhm. certificationnya. Paling kan ISO 27001, SOC 2. Ya. Emang ada, tadi kamu bilang sendiri, emang ada compliance certification akan undang-undang PDP? Kan Gak belum ada. ada ya. Gak Atau ada. Itu ribet misalnya sih. em, even GDPR sendiri nggak ada certification Oh, di nggak ada. Eropa. Nggak ada. Kalau oke, pertanyaan bagus. Karena GDPR itu sendiri kan nggak ada sertifikasinya kan. Berarti kita cuma Belum, membantu belum mereka ya, untuk belum ya. form. Gue selalu bilangnya Oh, belum. bukan nggak ada. Akan Oke, selalu ada belum. orang pintar yang kayak kita bisa sertifikasi. Oke, belum ada. Nah, kalau begitu berarti gimana cara kita make sure kalau si perusahaan ini benar-benar comply nih ke GDPR? Kan bisa aja Ya semua ngaku-ngaku untuk comply. betul dan kebanyakan tuh seperti itu gitu loh. Makanya sekarang yang kita coba lakukan juga di company Mhm. kita dan di banyak company lain itu adalah kita nge-push namanya real time trust. Oke, apakah itu? Di mana ketika kita bilang, oh ya kita comply kok dengan proses A, B, C, itu otomatis orang bisa lihat A, B, C-nya benar-benar comply apa enggak. Biasanya, oh Oke, harus dicek tuh polisinya ada apa enggak, prosedurnya ada apa enggak, evidence bahwa dia comply dengan si A, B, C, D itu ada apa enggak gitu. Dan terutama kayak di kita yang kita lakukan adalah lo nggak bisa ngaku-ngaku oh lo comply dengan ini tapi evidence lu nggak support itu nggak bisa. Jadi Hmm. salah satu yang kita coba Oke. lakukan tuh adalah kita membuat tadi klaim-klaim tadi menjadi visible behind the scene-nya itu ya evidence yang diupload sama si company itu akan kita cek. Jadi kita bukan certification Oke. auditor tapi kita juga bisa mengaudit gitu loh apa apa saja yang mereka punya itu benar apa enggak. Oke. Eh, dan itu rencananya bakal available di seluruh atau kayak untuk saat ini oke di GDPR doang atau gimana?
ceritanya? Kalau di kita rencananya akan semua. Jadi tergantung. Kalau kamu mau komplit terhadap ISO, ya berarti Mhm. nanti yang nongol ISO-nya. Kalau kamu harus komplit terhadap ISO dan GDPR gitu, ya dia tinggal drop down menu gitu. Oh, oke. Berarti somehow bisa nggak dibilang kalau misalkan perusahaan nih, kan kita tahu ya harga untuk sertifikasi untuk Hmm, small business itu cukup mahal. Berarti hmm. bisa aja dong eh, mereka pakai jasa dari VH. Setelah itu mereka ya udah kita mau implement ISO, tapi kita nggak mau sertifikasi dulu karena kita belum ada uang ya. Ah, Jadi ini kita mau implement aja. kalau ini jawabannya gue harus hati-hati. Oke. Kenapa? Karena pasti kalau auditor apa namanya terutama certification body melihat video ini kayaknya, waduh, dia mengambil ranah kita nih. Jadi kalau kita prinsipnya gini, kita itu semuanya itu kita pakai base prosesnya itu based on ISO 27001. Di Oke. mana di proses itu ada satu step yang namanya internal audit. Oke. Nah, itu yang kami lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi, audit yang kita lakukan itu sifatnya internal, internal audit, bukan certification audit. Jadi, seolah-olah ini loh auditornya VH, menurut pengetahuan dan pengalamannya, Oke. ini tuh comply. Bisa jadi beda ya sama certification auditor. Kita bilang Mhm. comply, dia bilang enggak, mungkin. Oke. Kita bilang comply, government bilang enggak, masih ada yang kurang. Ya kita sama-sama belajar gitu loh. Tapi at least sekarang ada istilahnya ya pihak kedua setengah. Kalau pihak ketiga kan biasanya certification auditor ya. Iya, Pihak iya kedua benar. setengah yang at least ngecek dulu gitu loh klaimnya benar apa enggak gitu. Karena kalau di kita ngambil posisinya gini, di ISO itu kan harus melakukan internal audit. Internal audit itu kan juga harus melakukan hal yang sama seperti external audit, yaitu lu ngecek ini benar-benar udah komplain apa enggak. Mhm. Mhm. Tapi si internal audit tuh nggak bisa ngasih sertifikasi, harus orang lain, Oke. harus lembaga yang lain. Nah, kalau kamu belum Oke. memutuskan untuk ke sana, ya kamu pakai internal auditnya VH, ya tetap kita harus mengeluarkan report yang bunyinya adalah berdasarkan apa yang kita sudah cek, itu comply apa enggak. Apakah hasilnya bisa berbeda dengan certification atau bisa? Tapi at least sekarang, ya tadi gue bilang, ketika orang pakai platform kita dan pakai jasa kita, ketika ada orang nanya, oke lu sertifikatnya mana? Oh kita belum ada, tapi kita udah kerjasama dengan VH, kita dimonitor oleh VH, hasilnya ini. Nah, kita bisa kasih disclaimer bahwa ini status dari internal auditnya VH Oh, gitu. Dan itu oke. Dan berlaku untuk semua. itu sah-sah aja ya kan? Itu sah saja. Oke. Kalau gitu deh, buat yang awam nih, apa sih bedanya internal audit sama external audit? Ya, yang jelas lebih kalau internal audit itu sebenarnya ya Gimana? pada zamannya Oke, oke. internal audit itu Back dia in itu the part of a days. company. Ya kan saya tua ya, saya tua. Saya sudah berumur. Pada zamannya internal audit itu Oke. bagian dari sebuah company. Jadi ada kalau di company ada departemen HR, finance, marketing, IT, ada departemen namanya internal audit. Oh, oke. Jadi dia memang harus independen, dia Mhm. nggak boleh mengevaluasi kerjaannya sendiri, tapi dia masih dalam organisasi yang sama. Oh, Cuman oke. kan Oke. biasanya hanya perusahaan besar yang punya, yang sanggup punya Mhm. departemen Ya. itu. Teman-teman yang perusahaan kecil, startup, small businesses, kalau nggak punya, ya boleh pakai external company. Tetapi Oke. internal audit itu masih ada sifatnya, ya karena masih sama-sama di dalam, kita juga masih bisa mengadvise. Ini harusnya Ya, begini, ini paham. harusnya begitu. Bisa nggak kita ganti seperti ini, bisa nggak kita ganti seperti itu. Jadi masih ada sisi slash advisory-nya.
Oke. Kalau external auditor itu ya benar-benar pure melihat compliance-nya, lu benar-benar compliant apa enggak gitu. Betul, mereka juga bisa ngasih advice. Kayaknya kamu lebih baik begini deh. Tapi itu tidak ada kewajiban untuk diikuti atau enggak. Kalau internal audit Oh, itu oke. yang jelas sifatnya juga masih lebih lebih membantu lah. Kalau menurut gua ya. Kalau Ya, salah mohon maaf. oke. Ini saya takut salah ngomong nggak, apalagi kalau banyak external auditor yang nonton ini. Oke, kan internal audit bisa dilakuin sama eh, sebenarnya yang mana sih tujuannya? Mending ya, mending. Kita punya departemen sendiri yang fokus di internal audit, atau kita hire third party untuk ngelakuin internal audit buat kita. Somehow kan mereka lebih independen ya, jadi nggak ada bias based on your Ya, experience. at the end of the day, it's all about budget. Kalau lu punya budget untuk melakukan semuanya in-house ya silahkan gitu loh. Tapi kalau lu nggak punya budgetnya ya kerja sama-sama yang third party kayak VH juga eh, oke kok gitu loh. Cuman keuntungannya kalau lu punya internal audit departemen sendiri, itu kan dia udah kenal banget nih organisasinya. Oh, Jadi oke. akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh external company kayak VH yang mereka nggak perlu tanya lagi karena udah tahu gitu loh. Oh, kalau di company saya mah kerja prosesnya begini. Saya nggak perlu nanya, saya udah tahu. Kalau VH kan mesti akan nanya dulu prosesnya bagian ini di kamu seperti apa. Itu aja sih the biggest difference-nya. Tapi urusan independensi kalau berdasarkan aturan yang ada ya, internal auditor itu juga harus independen. Makanya Oh, at oke. least Oke. salah satunya adalah internal audit nggak boleh mereview kerjaannya sendiri gitu. Itu aja sih Oke. bedanya. Oke, kalau gitu tuh, apa sih yang ngebuat, karena tadi VH juga punya software sendiri, terus juga kita siap buat bantu orang untuk ngelakuin internal audit. Apa sih yang ngebuat VH itu beda sama company-company yang lain, advisory yang lain, atau jasa-jasa yang lain? Ya, yang pertama mungkin uniknya kita apa toolsnya itu kita build in-house. Artinya Oke. tools yang kita pakai itu bukan tools yang dibuat oleh orang lain terus kita pakai gitu. Jadi tools yang kita buat itu disesuaikan dengan proses kita bekerja sebagai konsultan dan auditor. Jadi cara kerjanya sedikit berbeda. Yang kedua yang membuat kita beda adalah kita fokusnya itu mau ngomongin regulasi as a whole. Jadi kalau VH itu Oke. fokusnya di compliance-nya, bukan di Oke. certification-nya. Jadi buat teman-teman yang misalnya tadi gitu ya di Indonesia, gue mau dong comply dengan undang-undang PDP dan gue nggak peduli dengan sertifikasinya. Ya ayo bisa kerja sama VH gitu loh. Jadi orang-orang yang mau ngomongin compliance itu nggak harus nunggu certification dulu. Terus kemudian ya kelebihan kita adalah kita tuh punya pengalaman baik itu yang urusan dari startup, small businesses, medium sampai corporations. Dan kita tuh selalu adjust programnya. Nggak ada one size fits all. Itu juga kenapa kita nggak jual softwarenya hanya softwarenya doang. Oke. Karena ya perusahaan A yang beli softwarenya sama perusahaan B kan situasinya berbeda, kebutuhannya Mhm. berbeda, jumlah orang berbeda. Jadi kita juga bisa bantu mereka untuk mengadjust menggunakan softwarenya yang paling optimum sama mereka seperti apa gitu. Itu sih. Nah, kenapa kita pakai si software itu ya supaya segala proses yang kita biasa lakukan itu menjadi lebih cepat, lebih efisien dan terkadang lebih akurat gitu. Karena kalau Oh, oke. kalau banyak hal yang dilakukan oleh AI itu sekarang lebih akurat dibandingkan oleh manusia. Misalnya kalau konsultan harus mereview 400 halaman berapa hari belum tentu ingat apa yang dia sudah baca gitu kan. Tapi dengan bantuan AI kita bisa tahu gitu. Ini sudah mencakup semua yang kita perlukan apa enggak.
Jadi efisiensi, akurasi itu juga yang kita pakai. Oke, kalau gitu tuh, baik lagi seperti pertanyaan yang di awal. Kira-kira siapa sih orang yang cocok buat pakai produk atau beli software ini dan ya somehow menggunakan aplikasi? Sebenarnya jawabannya siapa aja sih. Oke. Perusahaan apapun mau startup kecil, menengah, besar bisa pakai software kita. Cuman kalau mau yang lebih optimal, ya mulai dulu lah dengan tech startup deh gitu loh. Kenapa? Karena at least kalau gue memahaminya gini, tech startup terutama yang fungsinya dia memproses dan menyimpan data orang lain atau pihak lain atau perusahaan lain, ya si pihak atau orang lain ini kan pengen datanya secure ya. Mhm. Nah, cara menunjukkannya seperti apa gitu. Itu dulu deh kayaknya mulai mulai dari situ dulu kayaknya udah oke banget gitu. Tapi sebenarnya sih siapa aja kayak kita ada salah satu klien kita ini apa namanya? HR recruitment service. Terus Iya, iya. oh ya salah satu klien kita minggu lalu itu dia kita punya klien enterprise. Dia memutuskan untuk kerja dengan satu perusahaan software development outsourcing Mhm. di Polandia hanya karena mereka eh, certified ISO. Jadi software Oh, development house juga ternyata di sini jadi salah satu kriteria juga ternyata untuk banyak perusahaan. Jadi akan banyak nih software development house ya. Alasan dia milih yang ini itu cuma satu ternyata. Karena dia karena dia itu ISO certified. certified. Betul, maksudnya harga oke. Pasti harga masuk dulu dong. Harga Hmm. oke, skill set yang dibutuhkan oke. Tapi karena buat perusahaan ini security is very important, dia juga pengennya kerjasama dengan eh, tim yang ISO certified. Jadi buat siapa aja sih sebenarnya? Oh, oke. Oke. Kalau gitu, terakhir nih. Kira-kira Hmm. visi dari VH ke depannya itu apa sih? Apa yang mau dilakukan? Goals-nya itu kemana? Objektifnya deh. Di tahun ini aja. Oh tahun 2025. ini. Oh oke. Kalau tahun ini kita pengen ngebantu at least 1.000 startup and small businesses to be compliant. Again, not necessarily to be certified, tapi to be compliant. Kenapa kita punya misi seperti ini? Meskipun kita serve klien apapun size-nya ya, Mhm. karena suka ataupun tidak, majority of businesses, majority of organization di berbagai negara itu pasti startup and small businesses. Oke. Oke. Ada yang memang baru mulai, ada yang memang ya udah mereka memutuskan untuk selalu kecil gitu. Apalagi Oh, dengan sekarang AI dan teman-temannya, oh mungkin kalau dulu harus punya 50 pegawai, sekarang cuma punya 20. Dan mereka tetap bisa berbisnis dengan 20 orang tersebut. Berarti kan secara size mereka akan selalu kecil, ya secara size. right? Secara size mereka akan selalu kecil. Belum tentu ya revenue-nya ya, bisa jadi udah kemana-mana. Tapi secara size mereka akan selalu lebih kecil dan mereka akan selalu masuk kategori startup and small businesses. Tapi sekarang gue tanya deh, berapa banyak startup and small businesses yang nggak mengolah data, nggak nyimpen data orang? Harusnya sih sedikit ya. Kebanyakan pasti nyimpen data, olah data. Seenggaknya buat market research. Ya, Pasti dan nyimpen sesuatu kan. artinya harusnya kan mereka juga aware, harusnya mereka juga melakukan hal yang seharusnya dilakukan untuk memprotek data-data tersebut. Karena at least kayak gue lah, gue pribadi dan lo juga pasti pengen dong nyoba apa ya, tools-tools yang modern, yang keren gitu kan. Terus isinya cuma 5 orang misalnya. Tapi kan lo juga pengen dong data lo safe dong ketika lo taruh di sana kan. Benar. Itu sih. Jadi gue pengen make sure bahwa access to the right security compliance itu nggak cuma buat korporat yang punya timnya sendiri yang besar, tapi yang Oke. kecil-kecil juga punya. Dan syukur-syukur, siapa tahu dengan mereka-mereka ini bisa menunjukkan
bahwa mereka compliant dan teman-temannya, justru bisnis mereka lagi makin naik dari sebelumnya. Kenapa? Karena bisa membuka pintu buat mereka jualan ke perusahaan yang lebih besar atau trust lebih besar karena orang-orang oh ternyata dia sudah compliant dengan ini akhirnya lebih banyak order, ya kita juga happy dong. Jadi di satu sisi masalah akses dan trust, yang kedua ya siapa tahu dengan itu membuka potensi um, smaller businesses ini lebih lebih sustain, at least kalau nggak grow naik gitu ya, at least ya lebih panjang lah umurnya Sustain. gitu. Ya, ya. Oke, I think that's all. Terima kasih banyak buat Ferry yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol santai tentang bahas soal apa sih VH, goalsnya kemana, endgame-nya gimana, atau seenggaknya visi kita ke depannya gimana, dan ada beberapa tips dan trik sama beberapa info terkait perbedaan tadi yang udah dijelasin. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, dengerin video ini, teman-teman bisa langsung nanya-nanya juga sama kita, kira-kira apa sih yang mau dibahas, baik itu topik yang sangat spesifik tentang cybersecurity dan compliance, atau bahkan tentang hal-hal unik yang bisa kita bahas lainnya terkait dengan compliance ya. Until then, I'll stay secure and we'll see you on the next video. Right.